Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 1910207006, mahasiswi semester 5 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Prasetya MPD Kons. Baik, dalam mata kuliah ini kami diberikan tugas untuk mengevaluasi kesulitan belajar pada jenjang sekolah dasar. Pada jenjang sekolah dasar itu kami disuruh untuk mengevaluasi itu sekolah tingkat rendah ataupun kelas 1, 2, dan 3. Adapun tahap-tahap yang kami lalui untuk menyelesaikan tugas evaluasi diagnosis kesulitan belajar kami, yang pertama yaitu kami diberikan surat tugas oleh dosen pembimbing mata kuliah kami, yaitu Bapak Agung Tri Prasetya, untuk diberikan kepada sekolah yang ingin kami evaluasi para siswanya. Untuk itu, untuk memilih sekolah tersebut, itu merupakan kesepakatan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang mana kami memilih sekolah itu Madrasah Ibtidaiyah atau MI nomor 05-E72 Talanglindung. Untuk yang pertama, itu kami melakukan survei ke sekolah terlebih dahulu untuk memberikan surat tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami. Yang mana alhamdulillahnya kami diterima di sekolah atau madrasah tersebut dengan baik, dan kami bisa melaksanakan tahap-tahap yang untuk mengevaluasi para peserta didik. Yang mana tahap selanjutnya kami menganalisis yaitu di kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3. Untuk tahap selanjutnya kami melakukan pembagian anggota kelompok, yang mana kami terdiri dari 9 anggota kelompok yang kami bagikan. Yang terdapat di kelas 1 itu ada 4 orang, kelas 2 4 orang, kelas 3 1 orang. Dikarenakan kelas 3 sedikit orangnya, jadi kami menetapkan 1 orang di kelas 3. Untuk selanjutnya, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan di kelas 1. Untuk selanjutnya kami meminta surat rekomendasi kepada wali kelas, yaitu kelas 1 yang bernama Miss Jurnarti SPDI, yang mana beliau merekomendasikan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yang mana siswa tersebut bernama Wiko Saika Piantika, yang biasa dipanggil Saika. Untuk selanjutnya, kami meminta biodata dari siswa tersebut dan juga meminta data-data mengenai nilai-nilai ataupun latihan-latihan harian yang telah dia lakukan. Dan juga kami memfotokan atau meminta buku latihan dan juga catatan dari siswa tersebut untuk kami analisis kesulitan belajarnya. Dan selanjutnya kami melakukan analisis. Setelah mendapatkan nilai tersebut, kami melakukan analisis terhadap nilai-nilai latihan, yang mana kami mendapatkan dari nilai latihan 1, latihan 2, yaitu untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, yang mana bagian dari bahasa Indonesia tersebut itu ada mengeja dan juga menulis. Adapun nilai yang saya dapatkan untuk Saika yaitu pada latihan pertama matematika yaitu mendapatkan nilai 55, dan latihan bahasa Indonesia yaitu 55. Untuk latihan kedua yaitu 50, dan latihan kedua bahasa Indonesianya yaitu 60. Jadi kami menganalisis bahwasanya Saika ini mengalami penurunan pada latihan kedua untuk mata pelajaran matematika. Untuk tahap selanjutnya, itu kami melakukan diagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Yang mana yang kami dapatkan untuk informasinya, yang pertama, siswa tersebut sangat susah sekali untuk berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, susah dalam mengenal huruf, abjad, dan angka. Yang ketiga, susah untuk mengingat huruf dan juga angka. Yang keempat, yaitu suka
menyontek dengan teman sebangkunya. Yang kelima, susahnya dalam proses penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi untuk mengatasi kasus evaluasi diagnosis tersebut, untuk tahap selanjutnya yaitu kami melakukan atau membuat beberapa soal tes diagnosis kesulitan belajar untuk diberikan kepada siswa kami yang bernama Saika tersebut. Yang mana kami melakukan tes diagnosis tersebut sebanyak 3 kali. Untuk yang pertama itu kami berikan kepada Saika dan dia bawa pulang, dan setelah saya lihat hasilnya itu bahwasanya banyak sekali soal itu dibantu oleh orang tuanya sehingga hasilnya lumayan bagus. Untuk tes yang kedua itu Saika mengerjakan sendiri dan sangat susah untuk mengerjakannya walaupun dibimbing oleh saya sendiri. Dan yang ketiga yaitu untuk tes yang ketiga malahan Saika mengalami penurunan. Banyak soal-soal yang tidak mau dia kerjakan. Untuk setelah tahap tersebut kami lakukan, kami selanjutnya yaitu kami melakukan wawancara kepada yang pertama wali kelas, yang kedua orang tua, dan yang ketiga itu teman sekelasnya. Dari hasil wawancara dengan wali kelas, bahwasanya wali kelas mengatakan pada saat jam pelajaran Saika sangat tidak bisa diberikan tugas yang terlalu banyak dikarenakan susah untuk mengerjakannya, apalagi soal untuk menulis. Apabila guru menulis di papan tulis dengan beberapa paragraf, maka Saika sangat sering mengeluh bahwasanya dia capek dan sampai menangis di dalam kelas. Wali kelasnya juga mengatakan bahwasanya Saika ini susah dalam mengeja dan mengenal huruf. Banyak huruf-huruf yang telah dipelajari malah lupa, dan juga angka yang telah dipelajari dalam penjumlahan ataupun pengurangan dia lupa ketika diberikan soal selanjutnya. Adapun hasil wawancara dari teman sekelasnya, bahwa teman sekelasnya mengatakan bahwa Saika sudah cukup baik di dalam kelas, tapi jika diberikan tugas yang terlalu banyak, maka dia akan sering mengeluh dan sampai-sampai hingga menangis di dalam kelas jikalau tugasnya itu terlalu banyak. Dan juga Saika sering sekali dibantu oleh guru untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Dan hasil wawancara yang terakhir itu hasil wawancara dari dari orang tuanya, yaitu ibunya. Yang mana ibunya mengatakan bahwasanya di rumah Saika juga jarang belajar dikarenakan banyak sekali bermain. Yang pertama yaitu dikarenakan fasilitas di rumahnya itu lumayan lengkap. Jadi apabila orang tuanya memberikan laptop dan sudah mendownload berbagai macam video tentang pembelajaran, Saika malah memilih untuk menonton kartun dan lain sebagainya, dan juga sering bermain HP. Tapi jikalau disuruh untuk mengerjakan tugas, dia sering bilang malas, capek, dan lain-lain. Dan apabila dipaksakan untuk belajar, dia juga sering menangis. Dan juga untuk pembuatan PR-nya di rumah juga sering dibantu oleh kedua orang tuanya. Dan juga pada saat belajar di rumah tersebut, orang tuanya mengajarkannya, tetapi Saika malah bilang orang tuanya tersebut belajar sambil marah-marah, jadi dia tuh sering tidak mau belajar. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada wali kelas, teman sekelasnya, dan juga orang tuanya, kami mendapat beberapa faktor yaitu yang menyebabkan Saika tersebut sulit untuk belajar. Yang pertama yaitu Saika sering belajar itu tergantung mood. Apabila moodnya baik, jadi dia mau belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan yang kedua yaitu kurangnya perhatian dari orang tua sehingga membuat anak susah untuk diajak belajar di rumah. Dan yang ketiga yaitu dikarenakan lengkapnya fasilitas
di rumah seperti handphone, laptop dan lain sebagainya, sehingga Saika lebih memilih untuk di laptop menonton film, kartun dan lain sebagainya. Di HP lebih sering bermain daripada belajar, atau salah dalam memanfaatkan teknologi tersebut sehingga membuatnya susah dalam belajar. Dan yang keempat yaitu pengaruh lingkungan juga, teman-teman sebajanya, sehingga Saika susah juga untuk belajar di rumah. Dan yang terakhir yaitu dikarenakan Saika anak terakhir, anak bungsu, jadi dia sering dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Demikianlah tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.